Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW bagian yang kedua. Mari kita ingat kembali kompetensi dasarnya, yaitu memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Beliau tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam bicara, perbuatan, dan pengambilan keputusan, tetapi juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Pertama, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragukan lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya engkau Muhammad senantiasa dalam akhlak yang mulia. Adapun yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Rasulullah juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhi beliau Rasulullah SAW. Pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Nabi Muhammad mempunyai sifat kasih sayang yang luhur, yang luar biasa terhadap semua orang termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Beliau sering bersendau gurau dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Itu tanda kecintaannya kepada anak-anak. Yang kedua yaitu kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Tahukah kalian siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Mereka selalu hidup dalam kesulitan. Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya peduli terhadap penderitaan anak yatim dengan menyantuninya. Beliau menjelaskan betapa besar balasan Allah bagi orang yang memperhatikan dan menolong anak yatim. Rasulullah juga bersabda, keluarga muslimin yang baik ialah keluarga yang di dalamnya terdapat anak yatim dan memperlakukannya dengan baik seperti keluarganya sendiri. Selanjutnya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang sakit dan janda. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika Sa'ad bin Ubaidah menderita sakit, Nabi Muhammad datang menjenguknya. Melihat sahabatnya terbaring tidak berdaya, Nabi Muhammad menangis. Abu Ja'la Al-Hakim meriwayatkan bahwa Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan mengantarkan jenazah mereka. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa peduli dan memperhatikan nasib para janda. Kemudian, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang yang pernah memusuhinya. Nabi Muhammad sejak diangkat menjadi nabi hingga akhir hayatnya terkenal sebagai orang yang mempunyai sifat pengampun. Mereka sering melakukan tekanan-tekanan, namun Rasulullah tidak memiliki rasa dendam, karena beliau diutus oleh Allah bukan sebagai orang yang pemarah atau pengutuk, tetapi sebagai seorang pengasih dan penyayang.
Bagian 2, kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Pernahkah kalian menikmati pemandangan alam? Alam yang indah ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita harus pandai bersyukur dengan cara merawatnya dengan baik. Apabila alam yang indah itu rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bencana alam akan menghampiri kita. Allah melarang manusia berbuat kerusakan dan berbuat apa saja yang mengancam kelestarian alam sekitar. Rasulullah banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Rasulullah menyayangi binatang. Tidakkah kalian merasa kasihan melihat adu binatang? Mengadu binatang termasuk perbuatan menyakiti binatang. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar menyayangi binatang. Beliau sangat sayang kepada binatang. Nabi Muhammad SAW melarang kita membuat binatang menjadi buas dengan jalan mengadu yang satu dengan yang lain. Selain itu, ketika kita menyembelih hewan, tanda kita menyayangi binatang. Maka ketika menyembelih hewan itu, kita menggunakan pisau yang sangat tajam sehingga tidak menyakiti hewan yang ingin kita sembelih. Bersikap lemah lembut terhadap binatang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sayang terhadap binatang. Ketika masih kecil, beliau menjadi pengembala kambing. Rasulullah tidak pernah menyakiti kambing gembalaannya. Kambingnya gemuk-gemuk, bulunya tebal, serta banyak menghasilkan susu. Apabila melihat kambingnya kelaparan, beliau selalu memberinya makan. Nabi Muhammad SAW pernah membukakan pintu bagi seekor kucing yang hendak berlindung. Itu tanda kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap binatang. Yang kedua, larangan bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Beliau melarang orang membebani binatang dengan beban yang berat. Beliau memerintahkan supaya orang berlaku baik jika menunggangi binatang dan binatang itu sedang dalam keadaan sehat. Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Beliau memperingatkan, tunggangilah binatang itu di waktu perlu dan biarkanlah di waktu kalian tidak memerlukannya. Janganlah binatang-binatang itu kalian jadikan kursi untuk berbincang-bincang di jalan dan di pasar. Siapa tahu yang ditunggangi lebih baik dan lebih banyak berzikir kepada Allah daripada yang menungganginya. Itu sabda Rasulullah SAW. Menyayangi tumbuhan. Pernahkah kalian berpikir bahwa sumber makanan yang kita makan setiap hari banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan? Selain itu, tumbuhan rindang juga mencegah banjir dan mengurangi polusi udara. Ternyata, tanpa kita sadari, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, sebagai pelajar muslim hendaknya menjaga dan merawatnya. Jika kita merusak dan menebang pohon sembarangan dapat merugikan manusia. Nabi Muhammad SAW selain menyayangi hewan juga menyayangi tumbuhan. Beliau selalu berpesan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak merusak tempat tinggal dan juga tanaman. Rasulullah juga pernah melarang tentara Islam menghancurkan perkebunan milik musuh karena perbuatan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatan yang mubazir. Sekiranya itu dulu pembahasan kita tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.